Lur, selamat datang di Ngalor Ngalubuma Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Gak kerasa sebentar lagi udah lebaran aja ya. Bolong puasa udah berapa lur? Balik mana yang aku Icang seperti biasa. Setelah kemarin kita ngalor home invasion yang hampir seluruh filmnya ada di dalam rumah, yaitu Downbreed. Kali ini juga sama, tapi setting tempat berada di jalanan di tengah hutan. Bergenre horor drama, film ini berjudul The Monster tahun 2016. Bercerita tentang ibu dan anak yang hubungannya tidak harmonis, sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan mantan suaminya si ibu atau ayahnya si anak. Tapi karena suatu insiden, mobil mereka harus mogok di jalanan tengah-tengah hutan yang sangat gelap. Masalahnya mereka tidak sendirian di sana. Oke, kita langsung pantun aja. Yo, Ca Abdullah budal teraweh. Monggo sekecaaken. Weh, yo teraweh yuk. Sorry we hit you. Di awal film terdengar suara gadis kecil. Dia percaya bahwa ada monster di luar sana, monster yang menunggu dan memperhatikan manusia dalam kegelapan. Gadis ini bernama Lizzie. Terlihat Lizzie yang mempacking barang-barang dan membereskan rumah. Baru setelah itu dia membangunkan ibunya bernama Katie. Katie sudah bercerai dengan suaminya dan sering kencan dengan cowok barunya bernama Roy. Sifatnya Katie ini super malas dan gak peduli dengan Lizzie lur, yang beresin rumah Lizzie. Dibangunin juga sama Lizzie. Bahkan mereka janji pergi jam 9 pagi, tapi Katie tidur lagi sampai jam setengah 5 sore dong. Krik. Selain itu, Katie yang masih mahmud ini juga perokok berat dan kecanduan alkohol. Semua ini terjadi semenjak suaminya pergi meninggalkannya, dan itulah kenapa hubungan ibu dan anak ini tidak harmonis. I'm sorry. Fall back asleep. Saat mereka beristirahat di pom bensin, Katie memberikan jam ke Lizzie. Itu adalah jam milik neneknya Lizzie atau emaknya si Katie. Scene pun flashback saat Lizzie akan mengikuti sebuah pentas, tapi Lizzie nggak mau ibunya ikut. Percekcokan pun akhirnya terjadi dan Katie sampai berkata-kata kasar. Fuck you! I hate you! Fuck you! Fuck you! I Fuck hate you! you! Fuck you! Ternyata Lizzie akan diantar untuk bertemu dengan ayahnya dan akan menginap di sana. Tapi karena mereka berangkatnya kesorean, mereka harus melewati hutan saat malam hari dan hujan pun sangat deras. Jam menunjukkan pukul 12:15 tengah malam dan sebuah insiden terjadi. Seekor serigala tertabrak. Karena kecelakaan itu, mobil mereka mogok dan ban mobil juga rusak parah. Katie meminta Lizzie untuk menelpon 911 dan mengatakan bagaimana kondisi mereka sekarang. 911 pun akan mengirimkan mobil derek dan ambulans ke tempat mereka. Mereka berdua mencoba keluar dan mengecek mobil. Katie pun meminta Lizzie untuk menelpon ayahnya agar bisa menjemput Lizzie. Sedangkan Katie akan tetap di sana mengurus mobil mogoknya. Lizzie menceritakan apa yang terjadi ke ayahnya. Ayahnya mengira itu karena Katie yang mabok-mabokan, tapi Lizzie menjawab, "Enggak kok ya, emak enggak mabok ciu. Kita kecelakaan karena ada insiden aja." Film pun flashback lagi saat Katie sedang mabuk berat. Dia tidak bisa tidur karena terus memikirkan suaminya. Serigala yang tadi sudah mati, tapi Katie melihat ada luka lain di badan serigala itu. Luka serangan dari hewan lain. Hewan gimana? Orang gigi yang nancep segede itu lur. Lizzie inisiatif menyobek kain untuk membalut luka di tangan ibunya. Lalu tak lama kemudian datanglah mobil derek. Tapi Lizzie melihat ada yang aneh. Kemana mayat serigala yang tadi kok tiba-tiba menghilang? Hayo lu mampus, padahal udah gak mungkin hidup lagi kan lur. Mama, where'd the wolf go? Pria yang akan menderek mobil mereka bernama Jesse. Karena info dari orang pangkalan mobil ambulans masih OTW, jadi Jesse akan mulai memindahkan barang-barang mereka ke dalam truknya terlebih dahulu. Katie bilang jika mereka berdua akan tetap di mobil selagi Jesse mendereknya. Tapi ternyata poros penggerak roda dan olinya bocor. Jadi Jesse harus membetulkannya dulu sebelum diderek. What time is it?
Lizzie merasa aneh dengan serigala yang tadi karena sepertinya dia lari dari sesuatu. Plus gigi hewan apa yang sebesar ini bu, kata Lizzie. Katie juga tidak tahu dan menenangkan Lizzie. Katie ingin menelpon mantan suaminya, tapi ternyata handphone ada di dalam tasnya Lizzie dan tas sudah dimasukkan ke dalam truk. Lizzie pun disuruh pergi ke Jesse untuk memintanya mengambilkan handphone di tas. Tapi karena si Jesse ini masih sibuk benerin mobil, Lizzie pun diminta mengambilnya sendiri. Pas Lizzie mau ngambil, pintu truk terkunci. Lalu Lizzie melihat bercak darah serigala tadi menetes ke arah hutan. Ternyata benar bangkai serigala ada di dalam sana dan Lizzie tidak sendirian. Sorry we hit you. Lizzie tidak menyadari kehadiran makhluk di belakangnya dan kembali ke mobil. Lizzie bilang jika serigala yang tadi berhasil dia temukan dan seperti telah dimakan oleh sesuatu. Mereka memanggil Jesse karena terlalu lama memperbaiki mobilnya, tapi Jesse tidak menjawab sama sekali. Hey, Jesse! Come on, man, let's go. Mister! Why won't he answer? Katie pun akan mendatangi Jesse. Meskipun Lizzie sudah mencegahnya, tapi Katie masih aja ngeyel. Ternyata Jesse sudah menghilang. Dipanggil-panggil juga masih nggak nyaut. Sampai akhirnya Katie pun memeluk dan berusaha menenangkan Lizzie. Katie bilang jika ambulans sebentar lagi pasti akan datang. Lizzie terus menangis karena ibunya sudah dilarang keluar tapi masih ngeyel. Bisa saja monster di luar sana menyerang ibu saat keluar tadi, kata Lizzie. Tak lama kemudian terlihat Jesse yang sudah sekarat merangkak ke arah truknya. Mesin mobil berhasil dihidupkan kembali dan terlihat sosok monster yang mendekati Jesse. Katie langsung mengelakson untuk memperingatinya, tapi mereka sudah terlambat. Don't look. Don't look. Lizzie semakin menangis ketakutan melihat itu dan film pun flashback saat Katie berantem sama Roy, cowok barunya. Cuma perkara apa lur, rebutan minuman kan nggak penting ya. Roy menuduh Lizzie lah yang telah menyembunyikan birnya, padahal enggak. Katie pun bahkan sempat menampar Lizzie hanya karena masalah kecil tersebut. Lizzie bertanya makhluk apa itu tadi, aku nggak mau mati bu. Katie pun juga tidak tahu dan terus menenangkan putrinya. Katie bilang jika dia akan mencari kunci truk agar mereka bisa pergi dari sana. Lizzie melarang ibunya keluar dari mobil, tapi Katie berjanji dia akan baik-baik saja. Dan ini untuk kebaikan mereka berdua. Tapi belum sempat Katie keluar dari mobil, tiba-tiba untungnya ambulans datang dan monster itu langsung pergi dari sana. Katie pun terluka parah dan masih ketakutan. Karena laporan dari Katie dan Lizzie, petugas medis meminta petugas pengendali hewan secepat mungkin datang ke sana. Katie sudah diinfus dan mereka akan berangkat. Mas-mas medis pun akan keluar mencari temannya. Tapi yang kembali malah cuma temannya aja. Dan yang terjadi... Stay calm, okay? Dengan paniknya, Katie pun langsung menjalankan mobil ambulans. Lalu Lizzie yang sudah sadar menangis melihat ibunya yang masih terkapar. Ternyata Katie masih hidup meskipun badannya sudah sangat kesakitan. Katie mencoba meminta pertolongan dari HT di ambulans itu, tapi sudah tidak berfungsi. Dan lagi-lagi monster itu datang. Katie sudah paham jika cahaya adalah kelemahan monster itu, sama seperti saat mereka akan diserang sebelumnya dan juga saat lampu mobil ambulans menyinari monster tersebut. Kini kondisi Katie semakin memburuk. Dia teringat semua kenangannya dengan Lizzie. Katie berencana membuat api agar Lizzie bisa kabur dari sana. Katie juga memberikan palu ke Lizzie untuk berjaga-jaga. Katie ingin Lizzie bisa bersikap berani. I need you to be braver than you've ever been. I've got a plan.
I'm gonna need you. Ternyata Katie akan membawa obornya pergi dari sana untuk memancing si monster. Saat itulah Lizzie diminta segera keluar dan kabur sejauh mungkin. Katie bilang jika dia akan tetap mati apapun pilihan yang diambil karena kondisinya sudah semakin memburuk. Katie ingin Lizzie bisa selamat karena dia sangat mencintainya. Die. No, you can't die. Why? Because you are the reason I'm here. Sesuai rencana, Katie keluar dan terus meneriaki monster tadi. Lizzie diminta bersiap-siap untuk kabur, tepat ketika Katie sudah mematikan apinya. Are you scared? Lizzie, run! Ternyata Lizzie tidak kabur tapi berusaha menyelamatkan ibunya dan mengusir monster tadi dengan senter. Tapi sayangnya Katie sudah tidak bisa diselamatkan. I love you. I have to go. Lizzie pun kembali ke dalam mobil ambulans dan menenangkan diri. Korek api sudah diambil dari ibunya dan semprotan gas juga didapatkan di dalam mobil ambulans. Lizzie berencana memancing monster dengan bunyi boneka. Sementara itu dia akan menunggu di dalam kota kecil. Sekarang Lizzie sudah berani menghadapi monster itu dan langsung membakarnya. Saat Lizzie mendekati jasad monster itu, ternyata dia masih hidup. Lizzie pun langsung memukulinya berkali-kali dengan palu sampai monster itu benar-benar tewas. Lizzie pun teringat saat ibunya memperlakukan dirinya dengan sangat manis dan hangat. Saat itu Katie bilang jika dia sangat yakin suatu saat nanti Lizzie akan jauh lebih baik daripada dirinya. Keesokan paginya Lizzie berjalan keluar dari hutan sambil teringat perkataan ibunya. I'm not afraid anymore. Buyar, ya konsep filmnya boleh lah ya. Film yang sangat singkat, padat, dan jelas. Sebenarnya secara konsep film ini menarik lur, dan juga sangat logis karena ada beberapa bantuan yang datang. Tapi sangat disayangkan itu fisik monsternya kayak kurang dapet seremnya gitu loh lur. Ditambah lagi tempo film yang cukup lambat dan jumpscare-nya juga kurang ditonjolin. Ya meskipun begitu kita bisa dibawa ikut tegang dengan keberadaan monster tersebut. Padahal bisa dihitung jari berapa kali monsternya kelihatan ya kan. Pesan moral dari film ini adalah baik buruknya karakter ibumu, dia akan tetap selalu menyayangimu dan bahkan mengorbankan segalanya untukmu. Itu. Ya wis segitu dulu ya lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk mogok di tengah hutan, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Selamat puasa lur. Assalamualaikum.